Hai sobat, gue Anglit Story. Gue mau cerita tentang pengalaman para sailor atau pelaut atau ABK pada saat mereka sedang ada di laut. Apa aja itu? UJ. Aku kerja di tugboat selama 6 tahun. Tugboat atau kapal tunda ini berfungsi untuk menarik atau mendorong kapal. Yang di dek belakangnya ini biasanya basah, tapi posisinya itu nggak di bawah air. Tidak tenggelam gitu ya. Nah, pada suatu hari saat aku bersama dengan temanku ini sedang berada di tengah laut. Saat itu kami baru mau mencoba menarik oil rig di tengah laut. Ya, tiba-tiba datang gelombang yang tingginya kira-kira 30-45 cm. Mengenai kami dan mengambil temanku ke dalam laut. Saat itu pukul 3 pagi dini hari dan benar-benar gelap. Aku terkejut seketika melihat apa yang baru saja terjadi. Tapi tak lama, tak sampai semenit kemudian, tiba-tiba datang lagi ombak tinggi dan mengempaskan temanku kembali ke dek belakang itu, menjatuhkan ia ke situ, tak kurang suatu apapun, ke dekat kerekan. Aku masih belum menutup mulutku, masih terkejut atas apa yang baru saja terjadi. Kemudian temanku ini bangkit, bangun, berdiri, dan ia tertawa melihatku. Lalu ia segera melanjutkan pekerjaannya yang tertunda selama semenit itu. Wow, apa yang baru saja terjadi? Ya, lanjut bekerja ya. Untuk apa bengong-bengong begitu? Semangat! Cerita yang kedua ini, aku bukan seorang pelaut. Jadi aku dan ayahku ini sering pergi memancing ke lautan, ya dengan memakai kapalnya itu. Pada suatu hari seperti biasa, saat kami sedang berada kira-kira 16 km dari tepi pantai, saat itu kami sedang memancing. Dan ayahku bercerita kalau ia pernah berantem dengan seseorang yang bergelut dan kemudian menang. Tetapi aku tidak begitu mendengarkan ceritanya seperti apa. Yang aku dengarkan adalah suara yang aneh. Maksudnya suara yang kayak terdengar seperti siulan, tetapi kayak orang kayak niup botol kosong gitu. Tapi lebih terdengar lagi kayak suara orang meratap. Ayahku seketika terdiam dan ia memerhatikan wajahku. Ia tampaknya merespon dengan suasana ya udah biasa aja, tapi lambat laun ekspresi wajahnya berubah ketika suara itu berubah menjadi lebih jelas dan lambat laun terdengar makin keras, makin keras. Seketika suara itu tiba-tiba menghilang di dalam air. Ya, kenapa di dalam air ya? Suara bisa berasal dari dalam air. Kadang ada banyak hal lain yang tidak bisa dijelaskan. Ini kisah seorang marinir yang dia waktu itu lagi berada di dalam lautan. Ia cerita kalau saat itu kapal marinirnya ini mendengar ada pesan SOS. Yang dari percakapan itu ia menangkap kalau yang mengirim SOS ini adalah seorang pria yang tengah sendirian berada di dalam kapalnya yang kecil. Kami butuh berhari-hari untuk mencarinya. Sampai suatu ketika kami melihat ada kapal kecil yang mengapung. Ya, tampaknya itu adalah kapal yang dimaksud. Di kapal itu ada bendera Chinese. Maka ada tim penyelamat yang datang mendekati kapal itu dengan memakai kapal penyelamat juga tentunya. Pada saat mereka sampai ke kapal itu, mereka mendapati kapal kecil itu tidak ada orang. Kosong melompong. Ini kayak cerita apa? Kapal kosong itu ya, Mary Celeste ya. Berhari-hari kemudian kami mencari-cari melihat apakah ada mayat yang mengapung, tetapi kami tidak menemukan apa-apa. Entah apa yang terjadi pada orang itu. Ya, yang jelas ini tidak mirip dengan cerita SS orang Medan, di mana kalian semua pada kena prank sama SS orang Medan. Aku seorang kadet di sebuah kapal, dan pada waktu itu adalah jadwalku jaga malam. Jadi kru lainnya sedang makan malam. Kami berlayar di lautan luas. Tidak tampak daratan selama berhari-hari, namun suatu ketika aku melihat ada pulau. Pulau itu masih jauh, tapi yang menjadi masalah adalah saat aku melihat peta, aku tidak menemukan pulau itu. Aku cek posisi kapalku, dan aku memeriksa radar, dan benar, pulau itu tidak ada. Aku pun segera memanggil temanku yang kami berdua sama-sama ngecek, dan aneh, kami mendapati keanehan itu. Segera kami memanggil kaptenku ini sudah 40 tahun berlayar. Jadi pada saat ia datang dan ia memeriksa itu semua, ia tertawa. Katanya itu adalah Fata Morgana. Pulau yang sebenarnya jaraknya masih sekitar 1 hari ke depan. Setelah itu, ia pun mengambil jam dan aku pun keluar dari situ. Wow, Fata Morgana di malam hari. Tapi bisa juga sih.
Aku punya teman perempuan yang datang ke Amerika dari Vietnam pada saat ia masih berusia 7 tahun dengan memakai kapal kecil. Di kapal kecil itu ada temanku bersama dengan adiknya yang masih berusia 5 tahun, kedua orang tuanya, serta kakeknya. Jadi ada 5 orang yang di dalam kapal. Ibuku mempersiapkan bekal selama kami di kapal, namun habis. Jadi berhari-hari mereka pun kelaparan. Temanku dan adiknya menyusun rencana agar dapat menangkap burung yang hinggap di kapal kecil mereka itu. Dan akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Namun ayahnya bilang kalau mereka harus segera melepaskan burung itu atau tidak, nasib sial akan segera menimpa mereka. Burung itu adalah burung laut, albatros. Temanku ini merasa kesal karena ia sangat lapar. Tapi karena ayahnya memintanya agar melepaskan burung itu, jadi ia lepaskan saja burung itu dan ia melihat burung itu pergi. Saat itu temanku ini tahu kalau mereka akan segera mati kelaparan. Keesokan harinya, tiba-tiba kapal kecil mereka ini berpapasan dengan kapal yang lebih besar dan mereka pun akhirnya selamat dibawa sampai ke Amerika. Wow. Jadi sejak itu temanku ini selalu memakai kalung albatros. Mitos apa enggak? Mitos apa enggak? Kamu yang tahu. Komen di bawah ya. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mohon maaf untuk kesalahan kata. Stay healthy.